ya kok ini masa penting, ini masa penting. Lah masa penting apa ini ya? Coba mungkin Bu. Semuanya Gimana, Bu? penting ya, Iya, dan ini masa apa? penting Iya. gitu. Mahasiswa UIN Wali Songo begitu ya, salah satu nomine atau apa istilahnya Bu? Salah satu Peserta. pemenang. Oh, salah satu pemenang Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngopi, ngobrol seputar psikologi dan gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Nah, ada yang spesial sekali di edisi Ngopi kita kali ini karena kita kedatangan tamu spesial dari AIBGI dan juga dari BKKBN. Assalamualaikum Ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi Bu, kita kenalan dulu ya Bu ya. Ya, siap. Ibu, Bu Sinten? Saya Resa Annadina, Oke. saya dari perwakilan tim pusat ini masa penting AIBGI dan home base saya dari IPB University. Iya, IPB. Ibu? Saya Farida Sumarlin dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah, koordinator bidang kepemudaan kependudukan. Oke ya, nah jadi kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Loh, kenapa kok tiba-tiba datang di UIN Wali Songo? Kita tanyakan bersama-sama. Dalam rangka apa Bu datang ke UIN Wali Songo, melihat semuanya nih di Kota Semarang, khususnya di UIN Wali Songo Semarang? Ya, alhamdulillah hari ini memang berkesempatan untuk melakukan kegiatan monitoring evaluasi dari kegiatan ini masa penting di tim mahasiswa UIN Wali Songo ya. Alhamdulillah ini yang kedua kalinya kita monef secara langsung. Periode pertama kemarin sudah dilakukan kurang lebih pekan lalu. Itu dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Kami sudah melakukan monef bersama BKKBN, AIBGI di UNER dan juga di Universitas atau Institut IIKNU Tuban. Oke, ya. Seperti itu. Jadi hari ini adalah tahap yang kedua yang untuk monef secara langsung di UIN Wali Songo dan insya Allah besok kita ke UMS Surakarta. Wih, jalan-jalan terus nih Iya. Bu Reza nih ya. Jadi dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi Oke. Pak. Ya. Oh, jadi dalam rangka monef kegiatan kompetitif Grand ini masa penting. Bisa dijelaskan Bu, itu program apa sih? Kompetitif Grand ini masa penting itu seperti apa? Iya, alhamdulillah sesuai dengan namanya kompetitif grant. Jadi memang ini adalah salah satu kompetisi ya Pak ya, proposal dari 108 proposal yang masuk. Akhirnya kami melakukan proses seleksi sehingga didapatkan 100 mahasiswa, 100 tim mahasiswa yang memang berkesempatan untuk disponsori oleh BKKBN gitu ya, untuk kegiatan ini masa penting di lokasi atau desa binaan dari masing-masing universitas atau di masing-masing tim. Oke, berarti ini kompetisi untuk mahasiswa. Iya. Ya, mahasiswa berkaitan dengan apa tadi Bu? Ini masa masa penting. Ini penting. masa penting tuh apa? Mungkin banyak orang yang belum tahu. Ya kok ini masa penting? Ini masa penting. Lah masa penting apa ini ya? Coba betul. mungkin Bu. Semuanya Gimana, Bu? penting ya, Iya, dan ini penting masa apa? penting Iya. gitu. Jadi ini masa penting ini adalah singkatannya inisiasi pemetaan sosial dan pendampingan untuk percepatan penurunan stunting. Oke, sebentar Bu, pelan-pelan Bu. Iya. Jadi, ini akronim berarti apa ya? Iya, ini betul. masa penting berarti inisiasi Pemetaan sosial sosial dan pendampingan untuk percepatan penurunan stunting Oke. pada ibu hamil, ibu menyusui dan baduta. Begitu. Jadi memang didesain untuk melakukan pemetaan sosial. Kami ingin melihat bagaimana determinan-determinan atau faktor risiko terkait stunting
di masing-masing lokasi. Kemudian setelah dilakukan pemetaan sosial, kita mengetahui analisis situasinya ya di masing-masing lokasi tersebut, dilakukan tindak lanjutnya yaitu pendampingan. Jadi ada proses pendampingan kepada ibu hamil untuk di tahun pertama ini. Selanjutnya di tahun kedua harapannya pendampingan ini terus berlanjut dari ibu hamil itu melahirkan bayinya, kemudian didampingi pada saat pasca persalinannya, pada saat sudah memiliki balita hingga balita tersebut berusia 2 tahun begitu. Oke, wah berarti penting, memang penting. Jadi tidak cuma namanya ini masa penting, tapi memang penting banget ya, Bu ya. Penting banget. Iya, karena berkaitan dengan gizi, dengan stunting dan sebagainya. Memang ancaman stunting kan di mana-mana, Bu ya, begitu. Jadi saya ulangi lagi, Bu. Berarti mahasiswa UIN Wali Songo begitu ya, salah satu nomine atau apa istilahnya, Bu? Salah Peserta. satu pemenang. Oh, salah satu pemenang Iya. ya. Oke, gimana, Bu? Bisa dijelaskan mengapa prodi mahasiswa program studi UIN Wali Songo, dia prodi gizi kok bisa menang tuh gimana? Ya, alhamdulillah memang ada kriteria-kriteria yang kami tentukan ya untuk memilih pemenang kompetitif grant ini. Salah satunya adalah dari proposal yang diajukan. Proposal yang diajukan, ada inovasi-inovasi yang ditawarkan oleh masing-masing tim mahasiswa ini dalam rangka percepatan penurunan stunting di lokasi binaannya. Seperti itu. Oke, jadi UIN Wali Songo ada desa binaan begitu ya, untuk mengedukasi tadi ini masa penting. Memang separah apa sih, Bu, kondisi apa ya istilahnya stunting ya, Bu ya, kondisi stunting khususnya di area Semarang, area Jawa Tengah begitu. Mungkin Bu Farida, kondisi stunting. Kalau kondisi stunting kita sekarang berawal dari perspektif kita lihat dari data ya. Iya, Bu. Data stunting di Jawa Tengah ini sebenarnya kita menurut SSG itu udah 20,9. 20,9 itu gimana, Bu? 20,9% ya angka stuntingnya ya, tersebar di seluruh Jawa Tengah ya. Hanya memang untuk target kita di tahun 2024 itu harus mencapai 14%. Oh, jadi harus diturunkan dari 20 itu ditekan 14%. sampai 14%. Itu target yang sulit atau yang gimana, Bu? Nah, dari situ kemudian diperkuat adanya peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, itu ada intervensi 5 pilar untuk menurunkan yang 14% itu. Jadi dari 5 pilar ini memang ada nanti intervensi konvergensi lintas bidang, lintas kementerian dari tingkat pusat sampai ke desa. Sampai desa bahkan. Nah, terus yang pokok pertama itu memang di pilar 1 tuh adanya komitmen. Komitmen dari stakeholder dari level pusat sampai ke bawah. Kemudian yang kedua itu terkait dengan melakukan perubahan perilaku. Ini lumayan, ini tidak bisa setahun 2 tahun ya, karena kondisi marginal ya masyarakat Jawa Tengah kan hampir heterogen sekali ya masyarakatnya. Terus kemudian yang ketiga itu terkait dengan intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi sensitif dan spesifik ini memang terbanyak itu menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Termasuk tadi yang disampaikan Bu Resa ya, tadi ada seperti disampaikan bagaimana intervensi terkait edukasi pada kader posyandu, pengukuran menggunakan antropometri, kan selama ini belum seragam pengukurannya se-Jawa Tengah. Ini juga mempengaruhi update data ya terkait kasus stunting. Kemudian juga banyak sekali terkait juga dengan intervensi pemberian pangan, ya kan, yang bergizi untuk warga masyarakat, baik yang risiko stunting maupun yang stunting. Ini melibatkan berbagai kementerian, ada ketahanan pangan, pertanian ya, kemudian juga dari konsorsium yang kalau sekarang kan kita sedang galakkan
Bapak asuh anak stunting. Bapak asuh anak stunting. Apa itu? Singkatan juga mboten? BAAS. Nah, Bapak asuh anak stunting ini implementasinya beragam sekali di Jawa Tengah. Keren ini. Jadi kalau inisiasi dari Pak Gubernur itu kita ada Basnas. Ini memberikan pada balita maupun anak yang stunting intervensinya selama 3 bulan berturut-turut. Angkanya sekitar anak sepertinya sekitar 3 juta. Per anak. Kemudian dari TNI AD, jadi dipelopori dari Kodam juga ada memberikan, dari Bank Jateng juga ada, kemudian dari CSR yang ada di sekitar Jawa Tengah ini banyak sekali jamu. Ada jamu jago ya. Kemudian ada juga dari Indofood. Kemudian kalau di Kendal ini ada Perserikatan Pengusaha Peternak Telur. Peternak telur juga memberikan bantuan. Jadi udah banyak sekali lah, alhamdulillah di Jawa Tengah. Nah, terkait sekarang kondisi di Jawa Tengah sekarang setelah kita sebenarnya sudah berjalan 4 bulan. 4 bulan ini. Nah, kemarin dievaluasi oleh Bapak Kepala, kita melibatkan dari OPDKB seluruh Jawa Tengah dan technical assistant yang menangani stunting di lokus-lokus kabupaten kota. Itu sebenarnya kita ada tenaga di lini terdepan, ada tim pendamping keluarga, ada kader kesehatan, ada kader KB, kemudian ada satu lagi dari bidang desa. Nah, ini sudah secara masif sudah berjalan, dan mereka ini seperti yang sudah dilakukan perguruan tinggi waktu itu melakukan analisis situasi ya. Dari ANSET itu dipetakan, kemudian Sekda sebagai wakil bupati ataupun Sekda sebagai ketua percepatan stunting ini melakukan terobosan inovasi-inovasi. Misalnya ada gong ceting, ada banyak sekali. Gong ceting apa? Itu gotong royong atasi stunting. Kemudian ada lagi jateng bayung winceng wong meteng, itu juga ada. Terus kemudian banyak sekali bagus-bagus ini. Dan ini ternyata secara implementasi secara masif sudah berjalan. Seperti kemarin kita mereview dengan beberapa kementerian di Kota Tegal itu, sebenarnya sudah ada updating data terkait hasil percepatan stunting. Hasil selama 4 bulan ini ada ya, Bu? Sudah bagus, hanya memang masih ada data anomali yang data ini perlu ditinjau ulang. Mungkin antara pelaksana di lapangan dengan petugas updating data belum ada link and match-nya. Jadi kok nggak kurang nalar ini hasilnya gitu loh, padahal secara masif sudah berjalan kok capaiannya rendah gitu. Nah, ini sekarang kita mencoba untuk mengharapkan Kabupaten Kota untuk coba meninjau kembali data-data yang sudah di-update dan kemudian konfirmasi dengan orang-orang lapangan yang melakukan yang terjun langsung ke daerah lokus stunting. Kalau intervensi Jawa Tengah sudah bagus lumayan. Sudah bagus ya. Itu intervensi itu berarti ajakan, persuasi untuk itu semua dengan berbagai macam cara ya, Pak. Iya, ada KIE, kemudian ada yang disampaikan Ibu itu misalnya edukasi, perbaikan gizi, kemudian ada juga terkait dengan pelatihan kader-kader ini lewat BKKBN juga, pelatihan kader TPK. Kemudian kita ada juga terkait membantu mereka melalui teman-teman PLKB dengan menggunakan anggaran BKKBN BUKB, misalnya kayak audit stunting, kemudian rembuk desa. Di situ itu juga membahas tentang bagaimana solusi terkait kejadian stunting di masing-masing lokus di desa. Saya tertarik dengan Bapak asuh stunting anak stunting. Karena gini, selama ini saya melihat ke posyandu, terus yang digerakkan itu PKK ibu-ibu itu untuk mengurusi stunting itu ya pasti asosiasinya ayo gerakan PKK ibu-ibu. Nah, program yang tadi apa Bu? Bapak itu gimana Bu? Ini kalau Bapak asuh atasi stunting ini kalau yang sekarang sudah berjalan ya di Jawa Tengah itu, kemarin Pak Kaprer kan mengumpulkan, kepala kita tuh mengumpulkan CSR maupun dari penggerakannya dari TNI ya, TNI Angkatan Darat. Nah, di situ lewat Bapak Kodam dikumpulkan
pegawai istilahnya ya perwira lah, perwira itu dari bintang 1 sampai yang sudah perwira itu diberikan arahan, kemudian disepakati besarnya sekian, kemudian diadakan launching. Jadi launchingnya besar-besaran. Waktu itu launchingnya dipusatkan di Yogyakarta ya, karena kita disatukan. Kemudian langsung yang mendapat bantuan itu langsung diberikan di acara itu, di launching itu diberikan berupa istilahnya kalau kemarin kan kalau uangnya hanya berupa ini ya apa? Berupa simbolis gitu, terus nanti pengelolaannya ada di tim penggerak PKK. Di penggerak Jadi, PKK. langsung berupa pemberian makanan yang bergizi. Nanti dikelola di PKK. Sama di prinsipnya sama hampir yang saya lihat di Kabupaten Banyumas. Itu sama. Kalau Banyumas ini skop di level kecamatan. Jadi Pak Camat ini mengundang rembuk di kecamatan, para tokoh CSR, tokoh masyarakat dikumpulkan. Kemudian disepakati iurannya berapa gitu. Ada yang sama Pak Camat itu 1 bulannya ada yang 100.000, ada yang 50.000, justru malah ada yang 500.000. Nah ini dikumpulkan oleh Bu Camat ya selaku tim penggerak PKK tingkat kecamatan, nanti di breakdown desa-desa yang lokus stuntingnya tinggi. Nanti diberikan berupa masakan yang langsung diantar oleh kader tim penggerak tim pendamping keluarga ke lokus-lokus itu warga stunting. Ini selama 3 bulan minimal bantuannya itu. Berarti secara konsisten diberikan, nggak cuma insidental atau hanya sebatas seremonial belakang ya Bu. Nah sebenarnya kan isu stunting ini kan sejak lama Bu ya. Artinya datanya juga sudah ada, tapi sepertinya kok ini masih masif dikampanyekan. Sebenarnya hambatannya apa sih Bu untuk masalah stunting itu? Apakah ekonomi, apakah sosial, atau hambatan utamanya itu apa ini yang membuat ini nggak bisa turun-turun angkanya, atau masyarakatnya yang menolak, atau ada mitos-mitos tertentu, atau apa nih hambatan utamanya? Mungkin Bu Reza sama Bu Farida. Kalau saya dari praktisi ya, saya melihat bahwa kalau kasus stunting itu yang saya lihat itu fenomenanya di perubahan perilaku. Jadi mereka itu ibu-ibu yang saya amati ini mereka itu seperti semacam edukasi yang stunting loh ya, edukasi terutama di daerah pegunungan itu yang saya lihat itu seperti edukasi secara turun temurun. Jadi ada mitos misalnya kalau habis hamil nggak boleh makan telur asin, nanti asinnya habis kayak gitu-gitu. Itu ada juga yang mitos seperti itu. Itu merupakan itu nggak gampang ya. Terus kemudian jangan makan gereh. Jangan makan gereh, ikan asin ya Bu ya. Sesekali nggak apa-apa ya. Terus ada yang itu perubahan perilaku itu yang di level desa. Kalau di kota ini saya lihat banyak ibu-ibu sudah teredukasi ya dengan baik masalah gizi dan lain sebagainya, sudah dicontohin caranya masak. Tapi mereka itu kurang sadar diri gitu loh. Jadi masih asik dengan menggunakan handphone, bermain handphone, tidak aware dengan anaknya. Gitu. Saya lihat kalau di perkotaan ada yang kasus seperti itu, terutama ibu-ibu yang menikah di usia muda. Usia muda ya Bu. Itu sulit menyadarkan. Terus yang kedua ini terkait kalau yang masalah ekonomi ada beberapa lah, nggak semua. Jadi sebenarnya ekonomi bukan hambatan utama ya Bu ya. Kemudian yang ketiga mungkin kalau dari sisi kepemerintahan mungkin harus benar-benar dikawal dengan ketat. Secara berkelanjutan, jangan sampai lepas sampai harus gitu. Jadi karena masyarakat kita kan masyarakat yang istilahnya kalau di teori sosiologi itu seperti sapu lidi. Kalau ada pengikatnya dia akan konsisten, tapi kalau yang mengikat nggak ada udah ambiar hilang semua. Terus kemudian teori relasi ini juga penting juga karena adanya relasi antar siapa yang membutuhkan dan siapa yang dibutuhkan ini harus juga selalu diikat. Karena kalau nyon sewu ya, masyarakat kita itu kalau sudah biasa diparingi ya, itu harus terus menerus, nggak bisa langsung dilepas gitu saja. Jadi harus perlahan lepasnya. Udah biasa dibantu, apalagi untuk perbaikan gizi keluarga ini harus sustainable terus. Kalau mau ini loh ya mencapai zero stunting.
Seperti itu. Kalau dari Bu Rosa, Bu Resa, hambatan utamanya apa Bu? Menurut secara ilmuwan atau akademis ya? Mungkin beranjak dari perspektifnya masyarakat, karena masih banyak juga masyarakat yang menganggap kalau stunting ini adalah merupakan keturunan ya, faktor keturunan. Padahal faktor genetik itu hanya memegang peranan 8% saja. Selebihnya itu dari lingkungan sebetulnya. Begitu. Jadi memang banyak sekali faktor risikonya untuk kejadian stunting ini, mulai dari ya tadi pola asuh terkait dengan pemberian makanan yang tidak adekuat ya. Kemudian juga lingkungan fisik, sanitasi yang buruk, karena sanitasi yang buruk ini bisa menyebabkan infectious disease pada balita, pada baduta atau anak, sehingga infectious disease ini menyebabkan status gizinya buruk ya, status gizinya tidak normal, dan status gizi yang tidak normal ini akhirnya berimbas lagi dengan faktor risiko anak tersebut untuk terulang kembali infectious disease-nya, seperti itu. Jadi memang intervensi yang spesifik tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Ida itu sangat penting, dan yang sensitif juga harus kita perhatikan terkait dengan pemberian jambanisasi yang sudah dilakukan ya Bu ya, bagaimana standarisasi sanitasi dan higienitas dari keluarga itu sangat penting. Tapi kalau misalnya kita lihat, ternyata memang tidak hanya yang penting kita lihat adalah pada saat usia badutanya. Lebih dari itu harus kita perhatikan juga dari semua siklus kehidupan. Karena penyebab stunting ini ya bukan saja karena ibu yang tidak adekuat ya nutrisinya selama kehamilan sehingga melahirkan anak yang stunting. Kemudian setelah itu ada pola asuh yang salah sehingga konsumsi anak balita tersebut tidak adekuat dan menyebabkan status gizinya tidak normal, ya, termasuk stunting. Jauh dari itu, pada saat sebelum konsepsi ya. Gimana tuh maksudnya? Jadi memang banyak sekali faktor risiko stunting ini. Ketika kita lihat daur kehidupan sebelum ibunya pregnant, hamil. Ya, calon pengantin harus kita edukasi dulu. Bagaimana status gizinya? Status gizi si ibu, ya calon ibu itu juga harus diperhatikan. Lila tidak boleh kurang dari 23,5 cm. Kemudian status gizi, pengetahuan gizi, ya nutritional knowledge dari si ibu, calon ibu juga harus baik, karena nanti kan akan berpengaruh terhadap pola asuhnya, begitu. Dan rematri kita, remaja putri kita masih banyak yang anemia. Gitu, masih banyak yang anemia. Kemudian penelitian kami juga di IPB itu mengatakan bahwa di satu desa ya di Kabupaten Cirebon itu juga masih ada yang ternyata status anemianya itu sampai 90%. 90%? Itu iya berdasarkan penelitian. Begitu. Jadi sangat disayangkan sekali anak-anak kita di Indonesia masih banyak yang anemia ya. Dan anemianya terkategori anemia sedang. Gitu. Itu hampir 90%. Berarti memang ancamannya itu nyata, dan solusinya ternyata dari semuanya Bu ya. Maksudnya bahkan sebelum anaknya lahir ya Bu ya. Harus lahir, calon pengantin, remaja putri, bahkan nanti kalau mindsetnya nggak mau menyusui, terus nggak mau mengasuh anaknya, pola asuh memang ini ya memang seperti tadi yang dikatakan Bu Furi, harus bareng-bareng nih semua lini itu ya Bu ya. Begitu ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ida kalau pernikahan yang terlalu dini, ibu yang dia melahirkan pada usia anak di bawah 19 tahun itu juga betul termasuk faktor risiko untuk anak stunting. Kemarin penelitian kami di Kalimantan Selatan ada kecenderungan ibu yang melahirkan di usia anak, artinya di bawah 19 tahun itu kan itu terkategori sebagai usia anak ya Bu ya. Memiliki risiko 4 kali lebih besar untuk melahirkan anak yang stunting daripada yang ibu yang dia sudah mature gitu ya. Berarti itu ada adat juga, kebudayaan juga. Adat, kebudayaan, dan faktor risiko si ibu itu memang di usia anak dia belum well educated ya, belum well informed terhadap nutritional knowledge, sehingga pada saat anaknya lahir dia tidak tahu bagaimana pola asuh yang baik seperti itu juga berkaitan.
Nah ini pola edukasi ini sebenarnya sudah masuk dalam kurikulum misalnya di SMA atau di perkuliahan atau belum sih Bu? Kalau Bu Farida gimana? Kalau kita kan sebenarnya ada program sekolah siaga kependudukan. Oke. Di sekolah siaga kependudukan ini kita memang mengedukasi ke anak-anak dari level SD, SMP, SMA. Sekolah siaga kependudukan ini sebenarnya asasnya nggak cuma pendidikan formal, informal dan non formal. Cuman kami lihat kegiatan ini belum masif ke seluruh level di ya. seluruh Di seluruh sekolah Jawa Tengah Saya begitu lihat ya Bu? baru sporadis. Ada kabupaten yang sudah capaiannya bagus, ada yang belum sama sekali gitu. Karena memang terlalu banyak intervensi yang dari pemerintah yang untuk pengentasan masyarakat lah, pemberdayaan masyarakat. Jadi kadang kementerian atau dinas tertentu tuh nggak sanggup itu bisa menyelesaikan semua pekerjaan. Ya memang akhirnya, tugas berat ya Bu. Iya, akhirnya seperti itu, akhirnya nggak optimal semua program yang dijalankan. Ya memang tadi harus ada yang ngikat Iya, itu Bu. betul. Kalau nggak diikat ambiar nanti Bu. Iya. Tokoh, kalau ada tokohnya yang bisa ngikat. Seperti kalau contoh di SMA 4 Purwokerto itu ada program posyandu remaja. Posyandu remaja. Iya. Oh ya. Seperti saya tahunya balita sama lansia aja Bu. Remaja nggak ada posyandunya. Itu programnya Dinas Kesehatan. Oh ada, nggih. Jadi Dinas Kesehatan masuk ke sekolahan SMA, kemudian di situ diperiksa anemis apa enggak. Oh. Kalau remaja perempuannya ini anemis langsung diberi itu tablet tambah darah termasuk anak saya. Tapi tak cek itu kok masih di laci masih utuh, belum diminum. Nah, menyadarkan seperti itu kan. Oke ya. Udah tak kasih tahu nak gini, tapi tak lihat kok nggak ada perubahan juga, belum diminum. Nah ini saya juga sebagai tantangan ya buat saya. Ini anak saya sendiri, belum yang lain belum ya. yang lain. Ini kan Ibu aja yang BKKBN ya, gitu. susah. Apalagi orang yang nggak berpengetahuan atau yang punya tingkat pendidikan yang itu. Iya, Bu. dia hamil kan resiko stunting ya kalau anemis ya. Iya Bu. Ini yang memang menjadi tantangan kita yang luar biasa. Nah, saya dengar itu, saya cukup banyak mendengar soal stunting ini, Mbak. Jadi katanya ancamannya itu sangat, maksudnya ancamannya itu mengerikan gitu ya. Katanya sampai pada bonus demografi atau misalnya nanti di tahun 2000 berapa nanti 45 itu kerdil semua atau bagaimana. Saya nggak coba sadarkan ini penonton di YouTube FPK UIN Wali Songo itu sebenarnya ancamannya menyeramkan apa sih stunting itu, Bu? Monggo Bu Resa atau Bu Farida, monggo silakan. Bu Resa dulu. Iya, sangat baik. Ancaman stunting itu pada anak sangat luar biasa ya Pak ya, berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Pertama memang anak yang stunting itu dia akan pendek ya daripada standar seharusnya. Kemudian impact lainnya adalah ke kognitifnya, ke IQ-nya gitu. Sebetulnya dengan bonus demografi ini jika kita bisa menjaga kualitas dari penduduk kita itu akan menjadi bonus demografi yang betul-betul bonus ya Bu gitu ya, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan lebih baik nanti itu berimpak kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Tapi jika kita tidak bisa menjaga kualitas human resources di negara kita, terbukti dengan salah satu parameternya adalah tingginya stunting ya, tingginya gizi buruk, underweight dan wasted, itu akan menyebabkan tidak berkualitasnya human resources kita yang akan berimpact nantinya sih kepada negara kita juga gitu ya. Poverty, pengangguran, tindak kriminal dan lain sebagainya yang memang itu yang tidak sangat kita harapkan. Jadi sebagai mungkin di sini ada mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, kita sebagai calon ibu generasi bangsa ya, penerus generasi bangsa, mudah-mudahan kita yang sudah masuk ke gizi ini lebih well educated, lebih well informed terhadap nutritional knowledge sehingga kita bisa juga mengaplikasikan. Jadi tidak hanya tahu, tapi sikap kita juga positif, behaviornya kita juga positif, kita mengimplementasikan kepada anak-anak kita nanti sehingga kualitas dari menerus bangsa kita ini baik. Dan mudah-mudahan tidak ada lost generation ya Bu ya, tapi malah memberikan kebermanfaatan nantinya untuk bangsa dan negara. Seperti itu. Farida, monggo. Saya hanya kalau dari perspektif BKKBN memang kita tuh sekarang ada tantangannya. Indonesia Emas di 2045 kan kita harus revolusi industri 4.0 ya. Dan revolusi sosial itu kan 5.0 ini juga mensyaratkan ya. SDM yang unggul, SDM yang berkualitas, yang kompetitif.
persyaratan ini juga diperlukan menyongsong bonus demografi. Bonus demografi kan ini nanti peluang ya buat adik-adik ini yang sekarang kuliah ini memasuki pasar kerja ya, harus benar-benar punya kompetensi yang luar biasa ya, karena persaingannya sudah global kan. Sudah tahu setelah lulus bahasa Inggrisnya harus ya adik-adik persiapkan ya. Jadi tantangan ini yang Ibu titip buat adik-adik harus ingat ya, jadi yang disampaikan oleh Bu Resa ya, adik-adik harus menyiapkan baik yang putri maupun yang cowok juga nih, harus nanti pun kalau cowok kalau menikah persiapan jadi bapak harus sehat juga kan. Iya betul. Syukur-syukur nggak usah merokok. Jangan merokok ya. Syukur-syukur jangan biar sehat itu. Nanti kalau dari sisi jadi kognitifnya bagus, intelektualnya juga bagus, dan dari imannya juga bagus. Ini insya Allah nanti jadi SDM yang benar-benar unggul yang bisa nanti jadi pejabat juga pejabat yang bersih dan on the track lah, good track ya, yang menjadi panutan kita semua nanti ke depan. Karena nanti di aging population pun juga teman-teman dari adik-adik generasi ini juga akan istilahnya melindungi kita ibu-ibu yang bapak-bapak yang udah masuk aging population. Mereka memberi edukasi ke kita kebalikan. Jadi kita nanti ketika udah masa tua, bagaimana usia manula ini tetap bisa produktif. Tentunya edukasi dari update dari adik-adik yang generasi milenial ini juga ikut memberikan andil. Jadi begitu Mas tambahnya. Jadi seakan-akan saya disadarkan juga ya, semoga ini penonton di YouTube-nya FPK itu juga tersadarkan bahwa ini penting, ancamannya nyata, walaupun misalnya ancamannya nggak setahun 2 tahun, tapi nanti lintas generasi loh, kalau nggak disadarkan secara masif, benar-benar sadar itu wah ancamannya sangat besar dan mengerikan. Bayangkan kalau nanti orang Indonesia kecil-kecil terus nanti secara kognitif juga nanti bisa hancur bangsa. Semoga aja tidak terjadi. Maka harus semangat untuk mencegah stunting gitu ya. Terima kasih Bu Resa, terima kasih Bu Farida sudah menyempatkan datang ke podcast UIN Wali Songo Semarang, FPK UIN Wali Songo Semarang. Terima kasih juga kami sudah diundang. Terima kasih sudah diundang. Salam sehat selalu, berencana itu keren. Gimana Bu? Berencana itu keren. Desa. Ini masa penting. Kalau stunting ada gini nggak Bu? Nggak ada Bu. Salam pencegahan. Genre ada ya Bu? Kalau genre ada generasi berencana. Gimana Bu? Genre. Salam genre. Salam genre. Saatnya yang muda yang berkarya. Saatnya yang muda yang berkarya. Oke, terima kasih Bu sekali lagi. Terima kasih sudah datang di podcast FPK UIN Wali Songo. Semoga Ibu sehat, terus mendapatkan kesan yang menarik dari UIN Wali Songo Semarang gitu ya. Terima kasih semuanya atas atensinya menonton di podcast FPK UIN Wali Songo. Semoga kita semua bisa menjadi warga negara atau bangsa yang sehat gitu ya, bebas dari stunting, Indonesia khususnya. Begitu saja podcast ngobrol seputar psikologi dan gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.